Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian dan selamat tahun baru bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo di tahun yang baru, tahun 2022. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mendiami hati kami, tempat pusat dari segalanya dalam kehidupan kami. Berkenanlah ya Tuhan mengendalikan hati kami dan menyiapkannya, supaya hati kami selalu memberi tempat yang terbaik untuk firman Allah ditaburkan dan diberitakan. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk punya hati yang rindu menyambut firman, mencernanya dengan sungguh-sungguh dan mentaati pesannya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Yeremia 27 ayat 5. Demikian dikatakan, Akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini bercerita tentang Tuhan semesta alam yang membiarkan bangsa pilihannya dikalahkan dan dijajah oleh Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Bangsa Israel, terutama Raja Zedekia, tidak terima dengan keadaan ini, karena mereka percaya kalau sebuah bangsa dikalahkan oleh bangsa lain, maka Allah bangsa itu pun ikut kalah terhadap Allah bangsa yang mengalahkannya tersebut. Sehingga mereka tidak percaya Allah Abraham, Ishak dan Yakub bisa kalah terhadap Allah bangsa lain. Padahal sesungguhnya Allah lah yang membiarkan Israel menderita kekalahan, dan Allah jugalah yang memilih Raja Babel, Raja Nebukadnezar, untuk menghukum dan mendisiplinkan bangsa Israel agar mereka sadar akan dosanya. Maka Allah kemudian memerintahkan Nabi Yeremia untuk menyadarkan bangsa Israel agar mereka mau takluk kepada Babel. Dan Yeremia memutuskan untuk berkeliling kota sambil memikul kuk kayu di tengkuknya. Tindakan Yeremia berkeliaran di jalanan kota Yerusalem sambil memikul kuk kayu di tengkuknya mengungkapkan pesan bagi Raja Zedekia dan pesan bagi perwakilan 5 bangsa sekutu Yehuda yang sedang berkumpul merencanakan pemberontakan terhadap Babel. Pesannya adalah bahwa Yehuda dan bangsa-bangsa itu wajib memikul kuk Babel, wajib tunduk pada Raja Nebukadnezar yang sedang dipakai sebagai alat penghukuman oleh Allah. Jika mereka memberontak, mengikuti nasihat para nabi palsu dan juru ramal, maka mereka akan hancur. Akan tetapi kalau mereka tetap hidup, mereka harus bersedia tunduk kepada Raja Nebukadnezar. Demikianlah Nabi Yeremia berkeliling kota memikul kuk kayu sambil meneriakkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, kata Tuhan, dan aku akan memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Saudara-saudara sekalian, apa pesan renungan ini bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini? Firman Tuhan di atas memang tampak aneh. Bagaimana tidak? Umat milik kepunyaan Tuhan diminta oleh Tuhan sendiri untuk takluk dan tunduk kepada Nebukadnezar, yang notabene-nya raja dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Namun sebagaimana kata Tuhan, bahwa Nebukadnezar adalah hambanya yang dipilihnya untuk memperingatkan umat milik Tuhan yang memang tidak setia kepada Tuhan. Penderitaan, kekecewaan, kehilangan, rasa sakit yang harus kita alami pun memang sering sekali dipakai Tuhan untuk mendisiplinkan kita agar kita bisa menjadi lebih taat kepadanya dan lebih beriman kepada Tuhan. Nah, mungkin saat ini kita sedang mendapati kerikil kecil di dalam sepatu yang membuat kaki kita kesakitan. Atau bahkan mungkin kita sedang menghadapi batu besar penderitaan hidup. Nah, terhadap itulah
Firman Tuhan hari ini berkumandang kuat kepada kita mengatakan, "Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di seluruh muka bumi ini. Maka aku juga berhak untuk memberikan apapun terhadap kehidupannya." Saudaraku, renungkanlah bahwa jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Tuhan ingin kita taat dalam jalannya di setiap langkah kehidupan kita, dan bukan hanya sekedar di langkah terakhir kehidupan kita. Maka jika Tuhan mengizinkan penderitaan hadir menyela kehidupanmu, apa tanggapanmu? Renungkanlah saudara, bahwa mawar selalu memiliki duri. Tiada mawar tanpa duri. Mawar dan duri selalu satu paket, tidak terpisahkan, sama seperti kehidupan ini. Senang dan susah, tangis dan tawa, sakit dan sehat, mendapat atau kehilangan, kedua-duanya adalah satu paket kehidupan. Yang satu ada bersama yang lain, yang satu harus diterima di samping yang lain. Memang yang satu menyenangkan, indah, sedangkan yang lain tajam dan menyakitkan. Tapi keduanya adalah dua sisi dari kehidupan yang satu. Tinggal bagaimana kita bersikap dan menanggapinya. Kita mau melihat duri-duri di antara mawar yang membuat kita jadi merasa kesakitan dalam hidup ini, atau kita mau melihat mawar di antara duri-duri sehingga kita mengatakan, "Wow, indah sekali hidup ini." Manusia itu bisa menghadapi kenyataan yang sama, tapi memiliki sikap yang amat berbeda. Sama-sama diberi pekerjaan yang banyak, tapi yang satu menerimanya dengan keluh kesah dan kerepotan, yang lain mengerjakannya dengan syukur. "Syukur masih ada pekerjaan yang bisa kulakukan," katanya. Sama-sama mengalami kegagalan, tapi yang satu jatuh tergeletak dan tidak bangkit lagi, sedangkan yang lain bangun kembali dan belajar dari kegagalan itu. Bahkan dia meraih sukses yang lebih besar di kemudian hari. Sama-sama diberi waktu 24 jam sehari, tapi yang satu nihil, tidak menghasilkan apa-apa, sedangkan yang lain melahirkan buah karya yang berharga. Maka tergantung bagaimana kita menanggapi kehidupan ini, termasuk bagaimana kita menanggapi ujian pembentukan dari Tuhan bagi kehidupan kita. Kesuksesan lebih banyak ditentukan oleh sikap mental daripada bakat mental ataupun kecerdasan. Sikap mental yang positif, seperti keuletan, kegigihan, semangat, itulah yang menyumbang hampir 80% dari kesuksesan seseorang. George Friedrich Handel adalah seorang komposer yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sebagai seorang jenius, ia berkesempatan untuk mempelajari hampir semua jenis musik di Eropa. Karya musiknya merupakan suatu sintesis atau perpaduan dari berbagai aliran musik dan kebudayaan. Ia menciptakan puluhan opera gaya Italia, dan popularitasnya melampaui banyak rekan sezamannya. Bahkan ia disambut sebagai seorang selebriti. Akan tetapi, satu hal terjadi dalam hidupnya. Produk operanya mengalami kebangkrutan. Ia hampir putus asa dalam kegagalannya. Namun, pada saat itulah dia mengingat kebaikan dan kesetiaan Tuhan, dan ia berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan membantunya bangkit, maka ia akan mengubah karya musik religius yang luar biasa. Maka Tuhan mendengarkan doanya, dan Tuhan menolong dia bangkit. Maka Handel menciptakan sebuah oratorio yang akhirnya menjadi oratorio yang paling banyak dipentaskan hampir saat ini. Sebuah karya yang memberitakan kehidupan Sang Mesias. Tuhan memakainya secara menakjubkan pada usia mulai senja, persis setelah Tuhan mengizinkan penderitaan hadir dalam hidupnya. Dan kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, Musa, Daud, Yusuf, Yakub, dan semua tokoh iman, Tuhan selalu mengizinkan penderitaan hadir dalam kehidupan mereka untuk membentuk mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Maka inilah jalan Tuhan. Tuhan pasti memproses kita semua dalam jangka waktu tertentu sampai mencapai kematangan menurut ukuran Tuhan. Sekali lagi, menurut ukuran Tuhan, bukan ukuran kita. Barulah setelah itu, Tuhan akan memakai kita menyatakan pekerjaannya secara luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau taat kepada proses pembentukan Tuhan itu? Ataukah kita protes dan teriak kepada Tuhan, mengapa Dia memperlakukan kita seperti ini?
Jika kita bersikap seperti ini, maka sulit sekali bagi Tuhan untuk memakai kita, karena kita menilai diri kita sendiri terlalu tinggi. Marilah dengan senang hati menerima proses pembentukan dari Tuhan. Namun ingat, di saat proses pembentukan itu penting sekali memilih teman yang optimis untuk menemani kita melewati ujian tersebut. Jangan bergaul dengan orang yang apatis, yang belum apa-apa sudah mengeluh, sudah bilang gak mungkin, dan ujung-ujungnya baper. Karena sikap mental itu pasti akan menulari kita. Bergaulah dengan orang yang optimis, dengan orang yang semangat, dengan orang yang gigih, maka dia akan ikut menolong kita melewati masa-masa pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita, agar Tuhan membantu kita untuk terus bertumbuh. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini, yang meneguhkan kami menjalani tahun yang baru ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah Allah semesta alam. Tuhan berhak untuk memberikan apapun dalam kehidupan kami, suka dan duka silih berganti. Maka tolong Tuhan, jika Tuhan menghadirkan suka dalam hidup kami ingat bahwa itu dari Tuhan. Tapi juga ketika Tuhan menghadirkan duka dalam hidup kami, ingatkanlah kami Tuhan, bahwa itu pun dari Tuhan untuk membentuk kehidupan kami, agar kami semakin bertumbuh. Bersama firman ini, kami jalani tahun yang baru. Biarlah Tuhan, di tahun ini, kami bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.